Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Dato Karama Palu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi dan Otonomi Daerah. Kami kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota. Langsung saja, ini video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Putra Anggreni dengan NIM 211030016. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Di bawah ini pengertian demokrasi menurut para beberapa ahli. Yang pertama ada C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Dan yang kedua ada dari Harris Soce. Menurut Harris Soce, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Dan yang ketiga ada dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama, legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, ada eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Dan yang keempat ada dari Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Dan yang kelima ada dari John L. Esposito. Menurut John L. Esposito, pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara struktur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan yang terakhir ada dari Avan Gavan. Menurut Avan Gavan, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Dan yang kedua, jika diartikan secara empiris, adalah demokrasi adalah perwujudannya di dunia politik. Perkenalkan, nama saya Nadira B, NIM 211030009. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Yang kelima, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintahan kemudian tidak dapat bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi
tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan sudah telah menggunakan jenis demokrasi ini. Pada buku yang berjudul Sistem Presidensial Indonesia, dari Soekarno ke Jokowi, dari Sarah Nuraini Siregar, ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia yang terjadi dari satu masa ke masa lainnya. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, negara berdasarkan konstitusi; yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia; yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat; yang keempat, pergantian kekuasaan berkala; yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak; yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan; yang ketujuh, jaminan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Wulandari dengan NIM 211030019. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan oleh anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Selanjutnya, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala, hingga kemudian terpilih perwakilan atau pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus, wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintah. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Selanjutnya, tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsep tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat, NIM saya 211030010. Di video ini saya mau menjelaskan materi tentang pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengurus sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut ahli yang bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang. Berikut kewajiban dari suatu daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian sempit, otonomi diartikan mendiri, dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Namun dalam melaksanakan otonomi tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang. Tujuan dan prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut, yaitu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi, dapat mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, dan dapat mewujudkan pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Saputra, NIM saya 211030006. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri berikut sebelumnya. Prinsip otonomi daerah. Selanjutnya terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas wewenang dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Asas dan pelaksanaan otonomi daerah. Asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3, yaitu asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi. Berdasarkan struktur negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepada daerah kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 4. Pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pembangunan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan secara maksimal dan melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Dasar hukum otonomi daerah. 5. Dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu
18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, serta pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR RI nomor 57 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itulah tadi video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.